Kegiatan pagi-pagi nih. Anak aku kembaran mau berjemur badan. Jemur supaya apa nih? Kuat. Supaya kuat. Supaya nggak kena apa? Virus corona. Siapa yang kasih tahu kamu? Mami. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini teman-teman, dengan tema syutingnya ini outdoor ya. Saya akan membahas gimana sih tentang isu-isu ya, bahwa berjemur di bawah sinar matahari itu bener nggak sih bisa membunuh yang namanya virus corona? Itu fakta atau hoax ya? Nah, terlebih dahulu teman-teman, kita perlu mengetahui ya, apa sih bedanya sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B ya. Jadi sinar ultraviolet A itu teman-teman adalah panjang gelombang sinar matahari yang terpanjang ya. Namun kita tidak membutuhkan sinar ultraviolet A ya, karena sinar ultraviolet ini teman-teman malah bisa menimbulkan yang namanya kerusakan pada kulit ya. Kalau biasanya saya omongnya itu adalah penuaan dini ya. Karena apa? Karena dia bisa merusak struktur kulit, membuat pori-pori Anda terlihat lebih besar, memunculkan yang namanya flek, intinya itu, dan menyebabkan tanda-tanda penuaan berupa keriput. Nah, dan biasanya sinar ultraviolet A ini teman-teman sudah ada di jam 7 sampai jam 9 pagi WIB ya. Jadi untuk teman-teman yang berada di daerah lain, teman-teman bisa mengikutinya ya. Nah, karena sinar ini tidak diperlukan ya, kita juga akan membahas yang namanya adalah sinar ultraviolet B. Nah, sinar ultraviolet B itu adalah panjang cahaya gelombang matahari yang merupakan terpendek, teman-teman ya. Dan kita bersyukur di mana Indonesia ini dekat banget dengan yang namanya garis khatulistiwa ya. Jadi sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat itu kita sudah bisa menikmati yang namanya sinar ultraviolet B ya. Jadi sinar ultraviolet B ini paling bagus teman-teman adanya itu jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, so apa sih hubungannya dengan ketahanan tubuh kita ya? Ketahanan tubuh kita ini teman-teman selain dibentuk dengan pola hidup yang sehat ya, dengan olahraga teratur, dengan makan makanan bergizi ditambah dengan suplementasi ya, tubuh kita ini juga bisa menciptakan imunitas sendiri. Nah, dengan bantuan sinar ultraviolet B ini teman-teman diharapkan provitamin D3-nya kita itu bisa berubah menjadi vitamin D ya. Jadi apa sih keunggulannya ya? Keunggulannya, kalau misalnya kita ini mudah sekali terserang batuk dan pilek ya, disarankan dengan kita rajin berjemur bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Terus nih misalnya kalau buat orang yang berumur ya, suka namanya pegel-pegel atau biasa bahasanya rematik ya teman-teman ya, itu dengan teman-teman rajin berjemur ya, itu bisa menurunkan resiko kekambuhan itu ya. Nah, jadi durasinya seberapa lama sih dokter ya? Kalau misalnya teman-teman kulitnya putih seperti saya ya, teman-teman itu cukup sekitar 5 menitan ya. Nah, tapi karena nanti gosong teman-teman ya, tapi sebenarnya waktu yang dianjurkan itu sekitar 15 menit ya per hari. Nah, terus supaya untuk tindakan pencegahan ya teman-teman juga bisa dibantu dengan menggunakan sunblock ya. Sunblocknya itu harus SPF berapa dokter ya? Kalau biasanya sih saya pakainya minimal SPF-nya 35
ya. Dan biasanya saya akan aplikasikan berulang apabila saya harus beraktivitas di luar dan terpapar langsung dengan sinar matahari lebih dari 2-3 jam ya, karena keefektifannya pasti sudah habis ya, ini yang kayak gitu. Nah, sekarang nih kita kaitkan dengan yang namanya pandemi virus corona ya. Jadi yang disebut hoax teman-teman ya, apabila kita menyebut bahwa berjemur sinar matahari bisa membunuh yang namanya virus corona ya. Jadi adalah fakta yang betul adalah karena imunitas kita naik ya, baik bakteri apapun maupun virus apapun ya, tubuh kita berusaha melawan ya. Jadi tidak spesifik dengan yang namanya corona ya. Jadi itulah yang kita sebut hoax teman-teman ya. Tapi itu sekian penjelasan dari saya teman-teman ya. Semoga video edukasi ini bisa membantu ya. Dan tetap lakukan saja hal-hal yang menurut teman-teman terbaik dan bisa meningkatkan sugesti ya, karena sugesti itu penting teman-teman ya, karena itu berhubungan dengan hormon-hormon ya yang bisa juga meningkatkan yang namanya kekebalan tubuh kita. Dan pastinya ketika berada di tengah-tengah pandemi seperti ini, tolong batasi asupan berita yang negatif ya. Jadi teman-teman harus bisa pintar-pintar memilah ya, mana yang harus saya lakukan bersama keluarga dan mana yang harus saya buang. Ini tuh kayak gitu ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman tetap melakukan kegiatan produktif ya seperti biasanya, sehingga teman-teman bisa tetap memancarkan aura positif untuk orang-orang di lingkungan Anda ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar teman-teman dapat menikmati uploadan video terbaru saya ketika saya mengupload ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.